Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Eko, poso ra kok kamu kok? Eko. Puasa, Pak. Alhamdulillah kalau puasa. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya adakan presensi dulu ya. Tadi presensi lewat Google Form juga sudah saya kirimkan lewat grup WhatsApp. Sekarang akan saya absensi dulu ya. Eko hadir, Eko. Eko mana ini, Eko? Hadir. Hadir. Terista mana Terista? Hadir, Pak, hadir. Ali mana Ali? Hadir. Oke, David mana? Hadir, Pak. Oke, Ferry. Hadir, Pak. Oke, Siti. Hadir, Pak. Oke, Agus mana Agus? Ada, Pak. Heri mana? Hadir, Pak. Oke, yang terakhir Sodik. Sodik hadir mana ini Sodik? Siap. Oke, terima kasih sudah hadir semuanya ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi PJOK, yaitu tentang pencak silat. Nah, di kelas 5, kalian telah mempelajari tentang gerak dasar pencak silat. Nah, yaitu adalah kuda-kuda. Ada kuda-kuda samping, ada kuda-kuda depan, ada kuda-kuda belakang. Nah, sekarang kita dikombinasikan. Nah, kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi pukulan dalam pencak silat. Nah, saya mohon izin untuk presentasi dulu ya tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Iya, Pak. Siap, Pak. Ini kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar pukulan dan tendangan dalam pencak silat. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar pukulan dulu. Nah, setelah itu nanti kita kombinasikan di pertemuan 2 dan pertemuan 3, kombinasi pukulan dan tendangan. Nah, yang sekarang yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak dasar pukulan. Nah, sebelumnya di sini yang sudah ikut pencak silat ada nggak ini? Saya ikut, Pak. Oh, Heri ikut. Wah, Ya. udah berapa lama Heri ikut, Heri? 3 tahun, Pak. Wah, 3 tahun. Dari kecil. Perguruan apa itu, Heri? SH Ternate, Pak. Wah, bagus itu ya, 212 gitu ya. Ya. Bagus. Selain Heri, siapa yang sudah ikut? Pak Dos Nadit. Wah, ya nggak apa-apa. Agus baru ikut ya? Ya, Nah, berarti 1 tahun, Pak. kalau baru ikut, berarti pas dengan pembelajaran kita, yaitu kita gerak dasarnya, ya kan? Kalau dalam pencak silat, kalau kita ikut perguruan itu, pasti yang diajarkan di situ adalah gerak dasarnya dulu. Nah, sekarang adalah gerak dasar pukulan. Nah, dalam pembelajaran ini, ya, pembelajarannya adalah yang saya harapkan nanti kalian harus bisa menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar pukulan dalam pencak silat. Yang kedua, kalian harus bisa mendiskusikan variasi dan kombinasi gerak dasar pukulan dalam pencak silat. Selanjutnya, kalian juga harus bisa mendiskusikan variasi-variasi serta kombinasi gerak dasar pukulan dalam pencak silat. Setelah itu, kalian nanti saya harapkan bisa mempraktikkan variasi kombinasi gerak dasar pukulan dan tendangan dalam pencak silat. Tapi pada pertemuan yang pertama ini, kita hanya akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar pukulan dalam pencak silat. Oke, ya, dalam pencak silat itu ada berapa jenis pukulan kok? Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya. Ada berapa ya, Apa Pak? saja kok? Pukulan atas, apa pukulan depan itu paling, Pak? Saya nggak ikut, Pak. pukulan depan. Kita lanjutkan dulu tentang gerak dasar pukulan dalam pencak silat. Nah, ini. Apa itu pukulan? Nah, di sini akan saya jelaskan. Pukulan merupakan berbagai teknik serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan sebagai komponen utamanya. Nah, ini kok ya. Berarti kalau yang namanya pukulan
kita harus menggunakan apa? Tangan. Menggunakan tangan. Boleh tangan kiri atau boleh tangan kanan yang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Dalam olahraga pencaksilat, teknik pukulan ini terbagi menjadi beberapa jenis yang sering digunakan diantaranya. Nah, tadi Eko sudah menjawab, ada pukulan depan, nah, ada pukulan sengkol atau bandul. Nah, tadi Agus sudah menjawab. Yang ketiga, pukulan samping dan pukulan lingkar. Nah, nanti Bapak Guru akan memberikan video. Nah, sebelum masuk ke video akan saya jelaskan dulu pukulan bandul, pukulan samping, dan juga pukulan lingkar. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Di sini ada pertanyaan nggak tentang definisi dari pukulan dulu? Paham ya? Paham. Saya lanjutkan dulu. Nah, di sini macam-macam pukulan dalam pencaksilat. Nah, ada tadi Eko sudah menjawab, ada pukulan depan. Nah, pukulan depan itu bisa juga istilahnya dengan pukulan lurus. Nah, pukulan depan yang juga biasa disebut pukulan lurus adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan untuk bisa mencapai hasil pukulan yang optimal. Pukulan ini dapat dilakukan dengan bantuan pergerakan bahu, putaran pinggang yang mendukung untuk perpindahan berat badan ke depan atau tangan yang melayang. Nah, tadi ya, kalau yang namanya pukulan, berarti kita harus menggunakan tangan. Nah, pukulan ini bisa dilakukan dengan dua sikap tubuh yang berbeda. Nah, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada gambarnya ya. Pukulan depan dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang dalam posisi sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan. Itu bisa atau disebut juga dengan pukulan jab. Nah, kalau dalam tinju kita ada pukulan jab, ada pukulan strike. Nah, itu ya. Ini adalah pukulan jab. Pukulan depan dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang dalam posisi tidak sejajar dengan posisi kaki yang berada adalah pukulan strike. Saya lanjutkan lagi ya. Ini ada pukulan. Iya, Pak. Iya, Pak. Pukulan samping merupakan pukulan yang diarahkan ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Nah, Eri, punggung tanganmu di. Punggung tangan. Nah, ya. Pakai punggung tangan nanti mukuli. Nah, pukulan ini memiliki lintasan ke depan atau lurus dengan menggunakan tangan yang dimulai dari samping. Nah, dari samping harus menggunakan punggung tangan. Nah, nanti dalam video akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi sudah ada pukulan depan atau pukulan lurus, kedua pukulan samping, yang ketiga adalah pukulan melingkar. Nah, pukulan melingkar memiliki teknik yang dilakukan dengan cara menggerakkan tangan secara melingkar. Nah, ini ya. Pukulan ini dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Nah, jadi kalau istilahnya itu beda-beda gitu ya. Ada yang namanya pukulan melingkar, ada yang namanya itu pukulan koma. Nah, karena dari masing-masing perguruan itu istilahnya itu beda-beda, tapi pengaplikasiannya itu sama. Ya. Eko, mana Eko? Hadir, Pak. Oke, hadir, ojo ngantuk kok ya. Pak Wan. Oke. Pak Wan. Ya, hadir. Apa ini? Pak tanya, Pak. Ya. Kalau mukulnya itu muter badan itu sama, Pak? Muter badan? Muter badan ke belakang. Oh, itu sama saja karena itu melingkar. Yang penting posisi badan kita harus tetap menghadap ke arah musuh. Ya, Pak. Ya, jangan sampai membelakangi. Ya, kalau membelakangi itu nanti bahaya. Dapat serangan balik dari musuh. Nah, agar hasil pukulan bagus, harus didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan pukulan. Nah,
kalau pukulan kita itu ingin hasilnya itu yang maksimal, otomatis harus disertai dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan pukulan. Jadi berat badan kita itu juga harus mengikuti arah pukulan kita. Sehingga apa? Pukulan kita itu menjadi apa? Bertenaga, Pak. Nah, bertenaga, Kuat, Pak. menjadi kuat. Sehingga lawan kita itu akan kita pukul menjadi apa? Dalam tinju itu kena KO. KO atau TKO, technical knockout. Oke ya, sasaran dari pukulan melingkar yaitu pinggang lawan. Nah, pinggang lawan otomatis kalau kita memukul pinggang, otomatis kita harus kuda-kudanya harus apa? Rendah. Oke ya, pinter Heri. Wah, mosok wis melu pencak silat Heri wis pinter iki. Nah, nanti Heri praktek lo ya. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya, nah ini yang ditanyakan oleh Heri tadi. Ini adalah pukulan bandul. Nah, itu ya. Pukulan bandul menggunakan teknik menggerakkan tangan secara membandul dari bawah ke atas. Nah, itu ya, dari bawah ke atas. Nah, yang kita pukul itu apa? Perut. Oh, Heri. Perut, Pak. Oke, perut juga bisa, atau ulu hati, itu ya. Kepala nggak boleh, Pak. Pukul Apa? kepalanya dari bawah. Mukul kepala itu ya nggak boleh. Kalau ditinju yang itu, Pak, namanya uppercut itu, Pak, ya berarti pukulan bandul itu. Ya, bukan bandul, uppercut kalau dalam tinju. Nah, kalau dalam pencak silat itu namanya adalah pukulan bandul. Nah, tapi kalau dalam pertandingan pencak silat itu kan kita tidak boleh mengenai kepala, ya kan? Nah, kecuali itu kalau kita tendangannya melingkar, pakai tendangan melingkar. Nah, itu ya. Karena kita masih belajar dasar-dasarnya saja. Ini ada pukulan bandul. Dalam tinju tadi ada ya, istilahnya adalah uppercut. Nah, bagaimana cara melakukan pukulan bandul itu? Nah, pukulan bandul dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90 derajat. Nah, pukulan ini dapat dilakukan dengan kaki yang bervariasi. Bisa dengan posisi kaki depan sejajar, dengan tangan yang menyerang ataupun tidak. Nah, jadi posisi kita dalam melakukan pukulan bandul, tangan kita harus ditekuk 90 derajat. Nah, kita dorong ke depan, mana sasaran yang akan kita tuju. Ya, sudah jelas semuanya atau ada pertanyaan dari macam-macam pukulan dalam pencak silat? Pukulan yang kayak apukat tadi apa, Pak? Ya, Pukulan yang kayak apukat tadi apa, Pak? bukan apokat tapi uppercut, gitu ya. Oh iya Pak, iya Pak. Kamu Uppercut ingetnya itu apukat dari. Kalau Iya, bandul makanya kena kok dada kayak gimana, apukat ya, Pak ya. bukan Bandul, kayak Pak. apokat. Itu namanya Uppercut itu dari pukulan bandul. Iya, Her. Ya, pukulan Salah bandul. benar. Kalau targetnya kena dada gimana, Pak? Targetnya kena dada. Ya. Enggak apa-apa. Targetnya kena dada enggak apa-apa. pakai pukulan depan, Fer. Oh, Nah, beda itu. lagi. Nah, kalau dada pukulan pukulan depan. lurus. Tapi Ya. kalau misalkan kita pakai bandul dan kena dada juga nggak apa-apa, karena tergantung posisi musuh kita. Nah, lawan kita dalam apa itu mempraktekkan, itu ya. Kalau posisi lawan kita itu posisinya itu tegap, nah otomatis kan jelas kena dada. Kalau kita menggunakan pukulan lurus. Kalau pukulan bandul itu adalah target utamanya itu adalah perut dan ulu hati. Ya, gitu ya, Ferry, jelas Ferry? Jelas banget, Pak. Oke ya, kalau jelas, ini akan saya bagikan video. Nah, setelah saya tayangkan video, nanti saya harap kalian nanti menanyakan dari video atau video yang akan saya tayangkan nanti, kamu menganalisa, gitu ya. Oh, bagaimana toh teknik pukulan depan G? Bagaimana teknik pukulan bandul? Nah, itu nanti bisa kalian tanyakan. Oke ya? Nah, pukulan ada 4 ya, anak-anak ya. Ada pukulan depan,
Pukulan sangkal atau bandul tadi atau uppercut, pukulan lingkar dan juga pukulan samping. Nah, kalian bisa mengamati ya. Kalian bisa mengamati gerakannya. Bagaimana awalnya, bagaimana tengahnya, bagaimana akhirnya. Nah, itu ya. Berarti posisi kita harus kuda-kuda depan dulu ya, yang telah kalian pelajari di kelas 5 kemarin ya. Pak Sodik, engkau praktek loh Dik ya. Maju Dik. Nggih, siap Pak. Ya Awan. Dik, ya. Maju kemana Pak? Kan ini daring. Iya nanti kalau kita sudah luring, no Tri ya. Siap. Ya. Nah ini kita pukulan bandul yang kedua ya. Nih. Her iki lho Her. Pukulan uppercut nang Her nang tinju Her. Iya Pak. Ya iki. Swing Pak, kalau di pencak silat Pak. Swing. Nah, itu perut dan ulu hati. Ini nanti buat mukul siapa tuh Pak ini Pak? Duh, nggak boleh buat mukul siapa-siapa. Bela diri itu untuk membela diri, Dik. Nah, nggak boleh buat ugal-ugalan. Nah, kalau kita menemukan apa gitu musuh atau apa, baru kita gunakan. Itu ya. Kalau pulang sekolah dikeroyok itu gimana Pak? Boleh ya pakai pencak silatnya? Loh, dikeroyok masalah apa? Itu dulu. Jangan asal-asalan dulu. Nah, ya biasanya anak-anak SMP itu minta uang Pak. Nah, tuh Uang samu itu Pak. Nah, dilapor nih ae sik. Saurunge dihajar karo pencak silate, ngono ya. Ya Her ya. Oh, nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Nah, ambil posisi kuda-kuda. Nah, itu pukulan samping, berarti mukule itu dari arah samping dan tetap langkahnya adalah ke depan. Langkahnya ke depan di mana musuh itu berada. Kita pukul ke samping. Langkahnya boleh ke samping, Pak. Langkahnya boleh ke samping? Atau tidak? Ya, boleh, tergantung musuhnya kan. Yang penting kita pakai pukulan samping. Ini kan pukulannya. Ya, pukulannya kan dari samping. Nah, arah pukulannya tangannya. Nah ya, tangannya. Kalau masalah gerakan kakinya itu menyesuaikan. Nah, yang penting pukulan kita itu dari samping. Itu ya, Ali ya. Oke, Pak. Nah, pukulan samping tadi dijelaskan. Pukulannya menggunakan apa? Punggung tangan. Nah, pukulan samping. Punggung tangan. Nah, pukulannya dari menggunakan punggung tangan. Oke, nah setelah kalian mengamati video tadi, nah ini ada perintah ya, amati dan deskripsikan langkah-langkah gerakan teknik dasar pukulan dalam pencak silat. Nah, itu ya, bagaimana tadi teknik pukulannya lurus atau pukulan depan, bagaimana teknik atau cara memukul pukulan bandul, bagaimana cara memukul
dengan pukulan samping dan juga bagaimana cara memukul pukulan silang atau samping tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita diskusikan dulu. Nah, Heri, mana Heri? Saya, Pak. Ya, pernah ya. Pastinya kalian pernah nggak lihat pertandingan pencak silat itu yang ada di TV-TV atau di YouTube-YouTube? Pernah Ya, nggak? Pak. Pernah. Ya, pernah. Saya pernah jadi atlet, Pak. Wah, alhamdulillah atlet ya. Atlet kabupaten ini ya? Iya, Pak. Ya, RT alhamdulillah. Pak, RT, atlet RT. Bisa mengharumkan nama bangsa, bisa mengharumkan nama daerah sesuai dengan. Tapi kalah, Pak. Loh, kalah nggak apa-apa. Kekalahan itu adalah awal dari kemenangan kita, Her. Gitu ya. Oh, iya, iya, Pak. Nah, setelah kita mempelajari pukulan-pukulan tadi, nah sekarang gini, kita diskusikan bersama-sama ya. Pukulan apakah yang paling efektif digunakan pada pertandingan pencaksilat kategori tanding? Nah, kalau ini tadi sudah mewakili sekolah atau mewakili sekolah kita untuk pertanding atau apa itu? Pertandingan pencaksilat. Nah, kamu atau pukulan yang efektif apa, Her? Pukulan depan, Pak. Pukulan depan, bagus. Ya. Gus, pukulan apa, Gus? Pukulan swing, Pak, bandul. Oke, pukulan bandul. Nah, berarti pukulan apakah yang paling efektif digunakan pada pertandingan pencaksilat kategori tanding? Itu apa? Pukulan Pukulan depan. Depan. Oke, Depan. pukulan depan. Oke, Pak, ya. istirahatnya jam berapa, Pak Wawan? Oh, istirahatnya. Oke, Ya. sebentar lagi ya. 1 menit lagi. Ya. Kakinya saat tutup awan. Iya, iya, iya. Nah, nanti ada lembar ini akan saya share lewat WA. Nah, nanti kamu kirimkan hasil latihanmu berupa foto atau video dengan durasi 1 atau 2 menit. Saya tunggu atau kamu kirim lewat WA grup. Nah, terus ya, rangkuman. Nah, kamu juga harus buat rangkuman. Ya, rangkuman dari materi gerak dasar pukulan dalam pencaksilat. Oke ya? Nah, setelah itu kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan apa? Pukulan serangan dalam pencaksilat menggunakan tangan. Nah, sangat efektif digunakan jarak dekat. Nah, langkah awal melakukan pukulan diawali dengan kuda-kuda agar kekuatan pukulan itu bisa bertambah. Oke ya, anak-anak. Bagaimana, sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kalau sudah jelas, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat buat kita semua, juga buat orang lain. Ya, siapa tadi yang sudah memimpin berdoa? Pak Gus, coba ayo Gus. Pimpin Gus, koncone ndonga Gus. Oke, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran selesai atau diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Agus. Ya, baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita bisa berjumpa di lain waktu juga di lain kesempatan. Oke, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Diam-diam Mohon maaf, Bu. mengejutkan ternyata Pak Wawan. Mohon maaf, Bu.